Nah, kita memodelkan keputusan menggunakan inference diagram. Nah, sebelumnya kita membahas BN atau Bayesian Network. Di sini, Bayesian Network dapat diperluas menjadi influence diagram untuk merepresentasikan masalah keputusan dengan menambahkan node keputusan dan node nilai. Jadi nanti ada, kalau kemarin Bayesian Network itu kan cuma buletan-buletan aja kan. Nah, ini ditambahkan untuk node keputusan atau decision node dengan value node. Jadi ada 2 tambahan. Sebenarnya ada 3 sih. Tapi yang 3 ini, yang satunya ini nggak terlalu sering dibahas. Kemudian analogi ini memperluas pohon probabilitas atau probability tree ke arah pohon keputusan atau decision tree dengan menambahkan cabang keputusan dan menambahkan nilai atau utilitas ke titik akhir pohon. Nah, jadi nanti ada nilainya, kemudian utilitasnya, influence diagram berupa representasi grafis dari proses keputusan. Nah, di sini ada decision node. Decision node yang pertama adalah variabel keputusan. Merupakan variabel dalam kendali pengambil keputusan. Nah, kalau kalian ingat untuk decision diagram itu kan yang bagian decisionnya itu yang ini ya, yang kotak. Terus yang bagian probabilitas itu yang bulat-bulatan itu. Kemudian diwakili oleh node persegi panjang dalam ID atau influence diagram. Di setiap node keputusan disimpan daftar kemungkinan alternatif yang terkait dengan variabel keputusan. Jadi nanti setiap keputusan ya sama sih ya kayak yang decision tree itu dia ada pengaruhnya kan. Jadi yang si bulat-bulat kecil yang probabilitasnya untuk alternatifnya itu kan akan mempengaruhi keputusan pengambilan akhirnya itu kayak gimana. Nah, ini ada simbol influence diagram yang saya bilang kalau yang Bayesian Network itu kita cuma yang bunder-bunder ini, yang change atau outcome. Nah, kalau yang di influence diagram ini ada decision. Decision dilambangkan dengan kotak. Kemudian value. Value ini biasanya bisa dilambangkan oleh persegi panjang bevel gini atau ada garis duanya, jadi 2 garis biasanya. Nanti saya perlihatkan. Yang 2 garis deterministik. Kalau value itu bentuk lainnya ada yang pakai belah ketupat, diamond. Nah, ini untuk decision itu adalah mempengaruhi dari outcome. Kalau ini outcome itu bisa mempengaruhi decision tapi berupa informasi. Jadi kalau decision ke outcome itu berupa influence atau pengaruh, kalau change ke decision itu adalah berupa informasi. Kemudian kalau antar change atau antar outcome itu ada probabilistic relevance. Relevansi probabilitasnya. Jadi hubungan probabilitasnya antara A sama B. Kemudian kalau change ke deterministik ini adalah relevansi fungsional. Jadi biasanya ada fungsi-fungsi tertentu yang menghasilkan deterministik. Nah, ini nanti di akhirnya itu ada value-nya. Nah, simbol influence diagram pertama adalah arcs atau panah. Tadi ya ada berupa informasi. Information arcs itu dari change node atau outcome. Nih, informasi itu dari outcome ke decision. Tapi kalau influence arcs itu panah dari decision node ke arah change node. Nah, ini influence, berarti mempengaruhi. Jadi untuk arcs di sini atau untuk influence diagram di sini bukan sebuah flowchart. Kemudian kalau flowchart itu kan nggak ada kausalnya kan, maksudnya nggak ada pengaruhnya. Nah, ini terdiri dari pengaruh kausal dan non kausal. Jadi ada sebab akibatnya. Kemudian kalau di influence diagram tidak ada siklus. Dan kemudian terkadang susah untuk digambar, tapi mudah untuk diinterpretasikan. Jadi ketika kita bikin influence diagram itu awalnya tuh emang agak susah. Ini gimana bikin influence diagramnya? Tapi ketika sudah jadi, itu tuh jadi lebih mudah gitu untuk diinterpretasikan. Nah, ini contoh untuk information arc. Information arc. Nanti ini ya, dari change node atau outcome node ke decision node. Nah, ini contohnya adalah hasil tes. Berarti mempengaruhi, hasil tes itu akan memberikan informasi untuk memproses keputusannya. Jadi misal hasil tes kalian
ada yang nilainya 100 dan yang nilainya 80, berarti kan itu pemrosesan keputusannya kan jadi kelihatan, oh yang dapat 100 dapat A, yang dapat 80 dapat B. Kemudian di sini ada dua outcome, test result for product 2, test result for product 1. Jadi ada dua tes produk yang berbeda, itu juga memberikan informasi untuk memproses decision-nya. Nah, di sini kalau ini test result for product 1 ini juga istilahnya memberikan informasi ke tes produk 2 dan ini juga bisa digunakan informasinya ke decision. Jadi nanti ada contohnya kayak gimana sih yang berhubungan antar outcome-nya. Nah, kemudian di sini ada influence art. Influence kan tadi mempengaruhi kan. Jadi decision-nya ini mempengaruhi dari outcome. Nah, di sini contohnya adalah marketing effort. Jadi, kalau semakin tinggi effort kita melakukan marketing, misal kalian ini ya jualan, nah ini kan biasanya akan meningkatkan sales volume. Jadi yang asalnya kalian jualan itu cuma ke teman-teman, tapi ketika effort kalian lebih sampai iklan Instagram, iklan Facebook, ya itu kan bisa meningkatkan untuk volume penjualannya. Nah ini ada contohnya, kalau sales good berarti marketing high, itu probabilitasnya adalah 0,9. Tapi ketika salesnya bad dan marketing high, itu kemungkinannya adalah 0,1. High-nya ini berarti benar-benar high tenanan ya, nggak cuma kita lingkupnya yaitu itu aja. Terus yang ini ketika salesnya good dan marketing low, itu agak aneh ketika orang nggak effortnya itu kurang untuk melakukan marketing, tapi ternyata penjualannya bagus, itu adalah 0,3. Ya mungkin ada yang bejo-bejonan gitu. Kemudian ketika salesnya bad dan marketingnya low, jelas ya yang namanya kalau orang jualan tapi nggak usaha apa-apa kan itu ya mesti penjualannya juga rendah. Itu probabilitasnya 0,7. Nah, di sini marketing effort ini kan emang influence, mempengaruhi sales volume dan product quality juga. Ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk sales volume atau penjualannya. Nah, di sini ada chronological arcs, jadi busur dari satu simpul keputusan ke simpul keputusan lainnya, menunjukkan urutan kronologis di mana keputusan sedang dilakukan. Jadi di sini ya, ketika keputusan A sedang dilakukan, berarti ini dia akan menginfluensi X dan akan menginfluence untuk keputusan B. Jadi X juga turut mempengaruhi si B. Dan begitu seterusnya, B mempengaruhi C, B juga mempengaruhi Y, dan Z ini adalah informasi tambahan untuk decision-nya si C, dan ini si C mempengaruhi outcome dari W, dan W juga dipengaruhi dari Y. Ini salah satu kronologinya. Nah, kemudian di sini ada value node dan value arc. Digunakan untuk mewakili fungsi utilitas atau value atau nilai dari pembuat keputusan. Biasanya kalau kalian di decision tree itu tuh adalah nilai yang paling akhir, di pohon paling akhir itu loh. Misal kalau probabilitasnya 0,8 nanti kamu dapat untungnya berapa. Nah, itu adalah salah satu contoh fungsi utilitas atau value. Kemudian untuk value node itu tadi yang saya bilang bisa digambarkan tadi yang persegi panjang ada bevelnya tadi. Dan bisa dilambangkan dengan berlian atau diamond. Nah, itu maksudnya apa sih? Belah ketupat. Kemudian ada value node. Value node itu adalah berupa simpul Westphal, kayak pembuangan gitu. Istilahnya, kenapa dinamakan Westphal. Jadi hanya memiliki panah masuk, dikenal sebagai value arc atau busur nilai, tetapi tidak ada panah keluar. Jadi kayak kayak decision. Kalau di flowchart itu tuh simbolnya decision, itu dia cuma masuk-masuk kok, nggak ada yang keluar. Kalau value arcs busur, nilai menunjukkan variabel yang hasilnya diperhatikan oleh pembuat keputusan atau berdampak pada utilitasnya. Jadi biasanya ini adalah hasil akhirnya si value ini. Kemudian hanya satu node nilai diperbolehkan dalam standar ID. Nah, jadi cuma ada satu not nilai, ya misalnya A itu ya A, B ya B, jadi nggak ada A aksen, B aksen. Nah, ini hanya satu not.
Nah, ini contohnya untuk value node dan value up. Ini yang value ini. Jadi kayak ini ya, di lambangnya decision. Nah, kita kalau di sini nyebutnya diamond. Jadi price of product itu kan harganya. Harganya kan keluar nih value-nya. Oh, berarti udah nih keluar value-nya. Nah, price product ini mempengaruhi oleh quantity sold. Kan kalau misalnya kita beli sesuatu itu kan mesti lihat harganya ya, kecuali kita miliarder gitu, nggak akan melihat harga dari barang yang akan kita beli. Tapi di sini harga dari produk mempengaruhi dari penjualannya, quantity sold. Jadi berapa hasil penjualannya. Kemudian keluar kan nilai penjualannya. Nah, ini value-nya ini juga dipengaruhi oleh production cost. Jadi kalau misalnya kita rumuskan atau modelkan, jadi di sini kita bahas profitnya sama dengan price, kelas ini ya, dikali quantity sold, kemudian dikurangin oleh total production cost. Nah, itu value-nya yang keluar akhirnya itu adalah itu. Jadi price of product juga punya value, quantity sold juga punya value, dan production cost juga punya value. Yes. Wetan. Malah banyak sampai ini. Saya mute dulu ya, jadi aku. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini untuk yang deterministic node. Ini yang saya bilang tadi, deterministic node ini yang jarang kita bahas. Nah, untuk change node ini mewakili deterministic node. Ini adalah jenis khusus dari change node. Nah, ini sebenarnya dari change node ini, tapi dia ada jenis khususnya ya. Jadi mewakili variabel yang hasilnya deterministik, memiliki probabilitas sama dengan 1. Kalau kita kan dari kemarin membahas mengenai probabilitas 0, berapa. Kalau ini dia tuh hasilnya pasti gitu. Ketika hasil dari kondisi node yang lain diketahui. Jadi kalau ini diketahui. Dilambangkan dengan double oval. Nah, ini. Jadi di sini contohnya adalah price of product. Price of product, di sini ada revenue, kemudian mempengaruhi oleh quantity sold. Ini juga berarti revenue dipengaruhi oleh price of product dan quantity sold. Nah, ini kan R sama dengan P dikali I. Nah, ini makanya kita dapat nilai revenue-nya, value-nya ini ya. Kemudian ini production cost juga mempengaruhi ke value. Jadi ketika kita udah dapat revenue-nya, biasanya kita dikurangi oleh production cost. Nah, ini contohnya adalah radius of circle. Jadi kalau radius R ya, jari-jari sebuah lingkaran, itu kalau di deterministik, berarti ini radius of circle mempengaruhi dari area of circle. Jadi kalau deterministik ini kayak apa ya istilahnya, kayak perhitungannya. Kan ini R itu kan kayak materialnya kan cuma 1. Oh, jari-jarinya diketahui 7 misal. Berarti nanti area atau luasnya berikan 22/P dikali R, kayak gitu. Jadi ini jadi area of circle itu adalah deterministik. Nah, ini ada contoh 1. Contoh 1 di sini, ini untuk influence diagramnya. D, ini anggaplah kita ada decision node. Ini decision tree ya, yang saya bilang tadi. Decision tree. Nah, ini value-nya tuh ini, value itu tuh di sini semua. Ini baru yang variabel A, variabel B, yang outcome ini tadi, yang change node, ini adalah A, B, nah ini decision node. Jadi sama kayak decision tree ini yang awal kita pakai kotak, ini decision,
Kemudian untuk yang bunder-bunder ini, yang tadi adalah change node atau outcome. Nah ini yang bulet-buletan oval. Nah ini si decision langsung ke value karena si A sama B itu punya jadi nggak saling mempengaruhi gitu loh. Ini kan 0,2, 0,8, 0,2, 0,8. Ini kan sama semua kan. Jadi outcome-nya itu ya akhirnya endingnya jadi sama. Ketika probabilitasnya ini sama semua. Ini 0,1, 0,7, 0,2 ini juga sama. 0,1, 0,7, 0,2. Jadi mereka berdiri sendiri. Decision, keluar value, mempengaruhi value, terus kemudian A, B itu juga mempengaruhi tapi tidak saling berkaitan. Nah, kalau contoh 2, ini kita cek. Ini kan, kenapa A di sini juga turut menginfluensi B? Karena di sini untuk probabilitasnya itu berbeda. Jadi untuk yang A1, 2, 3 yang atas ini, untuk D1, ini ada yang 0,2, 0,8, 5, 0,5, 0,5, 0,7, 0,3. Nah ini, karena ada perbedaan, jadi si A ini mempengaruhi value dari B. Nah ini makanya A nyambung ke B. Influence, A menginfluensi B. Kemudian untuk contoh 3, ini D yang menginfluensi A. Nah, ketika ada perubahan dari probabilitasnya. Nah, ini kan di sini D ke A, ini ada probabilitasnya berbeda. Yang D1 itu 0,1, 0,7, 0,2. Untuk D2 ini 0,2, 0,5, 0,3. Jadi si D ini akan menginfluence ketika ada perubahan probabilitas. Jadi akan berbeda kan hasilnya ketika si ini probabilitasnya berbeda. Ini nanti akan hasilnya berbeda sampai belakang-belakang. Nah ini berarti D memiliki influence terhadap A. A tidak memiliki influence terhadap B karena nilainya adalah sama probabilitasnya. Jadi bisa dicek nanti untuk nilai-nilai probabilitasnya. Nah, di sini ada contoh untuk decision model. Contoh 1. Jadi kita masih pakai ya party problem kalau masih ingat yang Sunny, Rainy, si Kim party. Nah, di sini party problem kan kemarin kita decision-nya sudah menentukan lokasi. Apakah mau di outdoor, indoor, atau porch. Nah, di sini contohnya adalah decision-nya. Decision-nya itu adalah party location. Nah, party location ini berarti kan ada pengaruh si weather atau cuaca. Nah, makanya berarti party location ini nanti menginfluensi value ini nanti akan dapat. Terus kemudian weather-nya itu apa aja? Kan ada sunny, rainy ya, cuma 2 ya. Weather-nya sunny, rainy. Nah, ini akan mempengaruhi value-nya ini. Ada party location, ada weather-nya. Nah, di sini ada contoh untuk basic risky decision problem. Jadi dasar decision problem yang agak berisiko. Ketika kita mau menge-launch produk baru atau mengeluarkan produk baru. Nah, ini kan kita kan tujuannya profit kan untuk value-nya ini. Nah, makanya kita juga harus lihat market performance-nya gimana. Nah, di sini untuk decision tree-nya, untuk launch produk, ini ya, apakah kita mau mengeluarkan produk baru? Kalau iya, nah ini kita diberi informasi mengenai market performance good. Market performance-nya ada yang good, ada yang bad. Jadi tergantung. Apakah nanti dia good, berarti kalau dia launch produk, kalau yes, market performance-nya good, berarti oke. Nah, berarti kalau dia mending nggak usah deh. Nah, itu berarti biasanya di bad ini ya, karena market performance-nya itu jelek. Nanti akan ada probabilitasnya masing-masing. Nah, ini untuk contoh yang kedua dengan imperfect information atau informasi yang tidak sempurna. Nah, di sini agak saling mempengaruhi ya ini. Jadi launch new product, oke, akan mempengaruhi profit. Nah, di sini market performance mempengaruhi oleh market research. Market research sebagai informasi apakah kita mau jadi menge-launch
atau mengeluarkan produk baru. Nah, di sini untuk decision tree-nya kita buat yang pertama adalah ini market research. Nah, ini kan market research yang ini ya, menginformasi si produk ini, decision-nya. Berarti di sini dia market research bisa good, bisa bad. Kalau good, apakah launch product, yes atau no, dan market bad, tetap launch product atau tidak. Nah, ini kita tinggal melanjutkan yang tadi dari market performance, yang dari sini. Kemudian di sini ada contoh decision model contoh 3, production atau sell problem. Sebenarnya di sini kita bisa lihat hampir mirip kayak influence diagram yang kalian buat di PEMSIS, tapi di sini bentuknya beda dan influence-nya juga agak lebih kompleks ya, karena nanti biar bisa di-convert ke decision tree. Nah, di sini ada price of product. Price of product mempengaruhi quantity sold yang tadi ya. Kemudian ini juga akan menghasilkan profit, price of product juga menghasilkan profit, tapi price of product diberi informasi mengenai market research. Dan customer taste juga mempengaruhi market research dan quantity sold. Nah, di sini untuk production cost itu dipengaruhi oleh labor cost, raw material, productivity, other cost. Jadi ini istilahnya kayak rumus ya, perumusan yang tadi di bagian deterministik tadi. Nah, ini production cost akhirnya akan mempengaruhi profit juga. Jadi biasanya makin besar production cost, profitnya akan semakin sedikit. Nah, ini hampir sama kan sebenarnya kayak influence diagram yang di pemodel sistem. Cuma memang ininya apa? Selain simbolnya yang berbeda, terus untuk apa ya? Untuk pemikiran probabilistiknya itu juga ada. Kalau kemarin kan nggak perlu. Kalau kemarin ada uncontrolled variable, ada decision sama ya, ada decision variable. Terus ada apa lagi sih? Ada output. Kalau kemarin, kalau ini nggak ada. Jadi ini mengarahnya ke value. Outputnya adalah profit. Nah, ini value-nya adalah profit kalau yang ini. Kemudian di sini ada contoh 4, maintenance decision for space shuttle tiles. Jadi ini ada tensile strength test, ini decision-nya. Nah, ini biar keluar berapa sih hasil dari tesnya. Tensile strength test itu akan mempengaruhi test result. Nah, test result ini juga dipengaruhi oleh tensile strength. Test result menjadi informasi untuk replace tile. Nah, ini juga ada pengaruh dari tensile strength tensile strength test. Nah, ini tadi ya yang kayak tadi apa? Kayak yang chronological arts. Jadi nyambung-nyambung antara decision satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga hampir sama. Jadi total cost juga berdasarkan dari repair cost, replacement cost, test cost. Kemudian di sini juga value-nya dipengaruhi oleh mission failure. Apakah berhasil misinya? Nah, ini akan menjadi value-nya. Jadi value ini adalah ending-nya bagian dari mission failure sama total cost. Hampir sama kan ya? Sama yang kemarin. Nah, di sini ada decision network condition. Jadi, influence diagram harus ditentukan dengan baik untuk menghindari ambiguitas saat diselesaikan. Jadi, biar nggak ambigu, jadi tentukan untuk variabelnya itu dengan baik sama ya. Sebenarnya untuk dasarnya yang penting jangan ambigu. Nah, kemarin kan kita sempat bahas itu ada yang kayak jumlah apa sih kemarin? Saya lupa. Kayak jumlah karyawan mungkin tuh masih ambigu kayak gitu. Nah, ini jangan sampai. Kemudian ID yang ditentukan dengan baik harus memenuhi kondisi jaringan keputusan atau decision network. Di sini ada kondisi perintah keputusan lengkap. Jadi ada urutan kronologis lengkap untuk semua node keputusan. Chronological tadi ya. Kemudian keputusan dibuat secara berurutan dan tidak ada keputusan independen atau paralel yang terlibat. Ini tadi memang harus urut. Kalau tadi biar nemu profit itu tuh berarti menyelesaikan total product cost dulu, terus menyelesaikan price-nya,
Nah, ini harus secara urut. Kemudian kondisi ini juga disebut kondisi pembuat keputusan tunggal atau single decision making. Kemudian ada kondisi no forget, jadi jangan lupa. Semua pendahulu langsung dari simbol keputusan atau decision note juga merupakan pendahulu langsung dari semua suksesor. Suksesor itu kalau kalian di precedence diagram itu tuh yang mengikuti. Jadi bukan sebagai precedence atau bukan sebagai yang awalannya, tapi ini yang mengikuti kalau suksesor. Jadi nggak harus langsung, tapi harus ada yang ngikutin. Kemudian ini berarti bahwa informasi yang tersedia di satu titik keputusan selalu tersedia atau tidak dilupakan di titik keputusan berikutnya. Jadi tadi ya yang nyambung-nyambung. Jadi pengaruh-pengaruhnya ini kan nyambung-nyambung. Dapat ini bisa dari sini, dapat ini juga dari sini sama sini. Jadi kayak saling mempengaruhi gitu. ID yang memenuhi kondisi keputusan disebut jaringan keputusan. Ya, kalau misalnya memang sudah terpenuhi semua kondisinya, itulah jadi yang decision network. Ini adalah bukan decision network. Kenapa? Ada yang bisa ini? Ada yang bisa memberi insight atau memberi alasan kenapa ini bukan decision network, tapi kalau yang ini adalah decision network. Kenapa? Lihat nggak bedanya antara yang atas sama bawah? Kalau yang ini bukan decision network, kalau ini decision network atau jaringan keputusan. Coba 5 menit. Ada yang bisa memberikan alasan? Tunjuk loh ya, beneran. Sahrul, kenapa Rul? Kok yang ini bukan decision network, tapi kalau yang ini adalah decision network. Nih. Alasannya apa?
Harul, ada orangnya nggak? Ada Bu, mencoba memahami tapi belum paham Bu. Lihat tahu bedanya apa tuh? Lihat bedanya dulu. Bedanya sih kalau yang kotak itu yang kotak yang mana? Kotak yang mana? kotak yang pertama itu loh Bu. Sama yang decision network itu kotak yang pertama enggak menuju ke kotak yang kedua sebelah atas, yaitu kalau yang decision network-nya kan kotak yang pertama kan menuju ke kotak yang kedua. Nah, ya. Jadi kenapa ini nggak dikatakan decision network? Karena untuk decision yang ini, itu dia itu berdiri sendiri. Nah, harusnya ketika dia sudah berada di akhir atau value, itu tetap harus dipengaruhi oleh decision yang sebelumnya. Jadi ini contohnya dari decision ini, nah decision ini biar kita punya nilai sebelumnya itu juga harus diarahkan dari decision sebelumnya. Jadi ini antar decision harus saling berkaitan. Jadi kayak yang tadi loh. Nah ini basicnya adalah ini chronological. Jadi harus ada kronologinya. Jadi yang C ini nggak mungkin berdiri sendiri. Karena dia udah berada di ending value-nya. Harusnya dia juga ada pengaruh dari decision sebelumnya atau sebelumnya lagi. Kayak gini. Nah ini adalah salah satu untuk contoh dari si chronological itu. Kenapa yang atas tidak disebut sebagai decision network? Karena ini tadi tidak ada decision ordering-nya. Perintah decision-nya itu nggak ada. Jadi dia berdiri sendiri. Nggak ada pengaruh apapun. Ini nggak boleh. Nah ini yang no forget tadi ya. No forget itu adalah bisa sampai sini itu adalah ada pengaruh dari si outcome atau change node di sini. Nah, ini kan, ini dia pengaruhnya ke sini, terus itu pengaruh ke sini, sampai ke sini. Nah ini pun juga, jadi no forget itu adalah dari awalnya itu tuh dia dari mana sih akar kausalnya atau akar penyebabnya. Nah, ini adalah no forget. Kemudian ada representasi decision network ke ID atau influence diagram. Nah, di sini ya contohnya ada investasi, mau investasi atau tidak. Nah, kalau mau investasi ini juga kan ada istilahnya ada persyaratan atau informasi yang harus diambil gitu. Kalau ini, kalau investasi, kalau venture tuh apa ya istilahnya? Venture tuh kayak saya susah menjelaskan bahasa Indonesia. Intinya kayak kalau kalian tuh kredit gitu loh. Nah, kalau misalnya kreditnya sukses, nah ini berarti kamu akan dapat investasi kembali. Tapi kalau kreditnya macet, ini kamu akan keluar uang banyak. Nah, di sini untuk yang ID-nya ini invest, ini kan sebagai yang decision atau keputusannya apakah mau invest atau tidak. Nah, ini adalah value yang nantinya keluar. Ini ya, ada value mau large, mau fund loss, mau less risky. Nah, ini adalah value. Kemudian untuk ini adalah untuk change node-nya itu adalah berupa venture. Venture-nya mau sukses atau fail. Nah, di sini ini adalah perbedaan antara decision network sama influence diagram. Nah ini, kalian coba latihan buat influence diagram dari decision tree ini. Kayak gimana hasilnya. Silahkan dibuat jam 5. Ada yang kerja nggak ya? Ada yang kerja nggak di tempat kalian? Ada Bu. Hah? Ada apa enggak? Ada Bu. Ada. Sampai sore ada. Lah?
Jadi ini coba dikerjakan sampai jam 9 malam ya. Ini latihan gampang. Kalian bisa lihat awal-awalnya nih. Ini loh. Nah, kamu lihatnya yang ini, contoh-contoh yang di sini. Ini dasarnya ini, jadi untuk menentukan atau membuat influence diagramnya kok bisa seperti ini. Nah, ini kalian coba pelajari yang decision tree-nya ini. Nah, ini kan makanya diketahui decision tree-nya. Sorry. Ini kan diketahui decision tree-nya, jadi silahkan untuk membuat influence diagramnya. Ada yang ditanyakan nggak? Untuk yang masih bingung atau terkait tugasnya? Latihan kok sih. Nanti dicoret-coret ya. Maksudnya pakai tulisan tangan aja, nanti difoto. Terus kumpulin ke Sunan. Soalnya kalau soft file mesti do copy-copyan. Yang ditanyakan? Cepat ini influence diagram. Lebih gampang dari Bayesian network kalau menurut saya. Bayesian network itu emang agak susah karena probability-nya banyak. Karena ngitung probabilitas juga. Gak ada yang ditanyakan? Nanti nek bingung coba saya share.